يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, alhamdulillah di siang hari yang cerah ini, di bulan yang berkah ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, masih diberikan kita kesehatan, masih diberikan kita rezeki untuk senantiasa menunaikan tugas kita sebagai manusia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira kalian diciptakan begitu saja tanpa suatu tujuan, sedangkan kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Misi terbesar kita di dunia, tujuan jangka panjang dan abadi kita di dunia, tujuan utama kita di dunia hanyalah untuk beribadah, mengabdi Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika ada tujuan-tujuan jangka pendek, tujuan-tujuan pelengkap, maka Allah telah menyediakan fasilitas itu. Allah menyediakan rezeki itu semua demi terlaksananya tujuan utama atau tujuan abadi kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sangat disayangkan, banyak manusia yang terpedaya, terjebak dengan tujuan-tujuan jangka pendek, dengan misi-misi jangka pendek, tetapi dia lupa dengan tujuan utama dan abadinya, yaitu beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap Allah menurunkan syariatnya kepada kita, maka senantiasa syariat tersebut mengandung 3 unsur, yang 3 unsur itu sekaligus merupakan tujuannya. Yang pertama adalah unsur tauhid, yang kedua adalah unsur hukum atau ibadah atau syariat, dan yang ketiga adalah unsur akhlak atau ihsan atau tazkiyatun nafs, atau juga sebagian sering mengistilahkannya tasawuf. Apapun yang Allah turunkan dan berbagai macam syariatnya senantiasa mengandung 3 unsur ini. Dalam ibadah Ramadan, maka unsur tauhid dan keimanannya adalah imanan wahtisaban. Kita benar-benar melakukan ibadah Ramadan ini bukan karena niat atau motif yang lain, akan tetapi ini murni, ini tulus, ini ikhlas, seluruhnya adalah imanan karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menahan lapar, menahan dahaga, menahan hasrat kepada pasangan, itu semua kita lakukan imanan wahtisaban, adalah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun unsur yang kedua, unsur hukum atau unsur syariah, unsur ibadah, maka kita melakukan fardu, melakukan rukun, melakukan syarat yang diminta atau ditentukan dalam hukum Ramadan. Syarat wajibnya, syarat sahnya, rukun-rukunnya, pembatal-pembatalnya, fadail-fadailnya, seluruhnya itu berkenaan dengan
hukum atau syariat Ramadan. Adapun unsur yang ketiga, yaitu unsur tazkiyatun nafs, unsur akhlakiyat, unsur tasawuf dari Ramadan, terkadang kita tidak serius atau bahkan mungkin tidak mengindahkan sebagaimana lazimnya. Di antara unsur tazkiyatun nafs atau dalam bahasa katanya pensucian jiwa dan akhlak kita, maka Ramadan memberi pesan kepada kita bahwa Ramadan adalah madrasah terbaik untuk mendidik dan membina akhlak kita. Dan akhlak yang paling tinggi dari ibadah Ramadan adalah bagaimana kita menjaga lisan kita agar senantiasa mulia dan baik. Bahkan Rasulullah SAW menjadikan sikap kita menjaga lisan adalah salah satu faktor atau indikator sukses dan berhasilnya Ramadan kita. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi, falaisa lillahi hajatun bi ayyada ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang melalui Ramadan, berpuasa Ramadan, akan tetapi tidak meninggalkan perkataan buruk, perkataan dusta, perkataan bohong, perkataan yang dapat menyakiti orang lain, maka Allah tidak butuh puasa kita. Allah tidak memerlukan puasa kita. Allah tidak memandang puasa kita, dan Allah tidak menganggap puasa kita. Meskipun ia secara hukum telah menggugurkan kewajiban ia sebagai seorang muslim, karena Ramadan merupakan rukun Islam yang ada dalam rukun Islam yang 5. Untuk itu, unsur tazkiyatun nafs, unsur akhlak, unsur ihsan Ramadan ini harus kita perhatikan dengan baik. Karena menjaga lisan adalah merupakan kunci sukses dan berhasilnya ibadah Ramadan kita. Bagaimana ketika Ramadan kita dapat menjaga lisan kita dari menyakiti, meremehkan, berkata dusta, atau mungkin mempergunjingan orang lain, agar Ramadan kita selamat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita perhatikan pada ibadah-ibadah yang lain, ternyata menjaga lisan merupakan indikator diterimanya ibadah-ibadah tersebut juga. Kita lihat ibadah haji misalnya. Para sahabat pernah bertanya kepada Rasul SAW, "Mal hajjul mabrur ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, apakah gerangan yang dimaksud dengan haji mabrur? Para sahabat bertanya, karena haji mabrur balasannya tidak ada lain kecuali surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Haji mabrur tidak ada balasan untuknya kecuali surga. Lantas beliau menjawab pertanyaan sahabat itu bahwa haji mabrur tandanya adalah 2. Tayyibul kalam atau tiibul kalam wa it'amul ta'am. Yang pertama adalah perkataan yang baik. Sepulang dari haji, perkataan yang menjadi baik, menjadi santun, menjadi lembut, dan senantiasa menjaga lisannya dari berkata-kata yang tidak berfaedah. Yang kedua adalah indikator haji mabrur adalah it'amul ta'am, senantiasa senang berbagi, gemar berbagi. Sepulang dari haji, ia tambah menjadi orang yang ahlul khair, senantiasa mencintai yang dinamakan dermawan ataupun senang berbagi. Kita lihat ibadah zakat pun demikian. Indikator diterima ibadah zakat adalah bagaimana seorang menjaga lisannya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau gugurkan, jangan kau batalkan pahala sedekah kalian dengan al-mannu wal adha. Al-manu adalah ucapan seorang yang mengeluarkan sedekah, namun perkataan tersebut menyinggung, tidak membuat nyaman orang yang menerima sedekah tersebut. Dan yang kedua al-adha, yaitu perkataan yang menyakitkan perasaan si penerima sedekah tersebut. Apabila kita bersedekah disertai dengan sikap lisan yang semacam itu, maka dapat menggugurkan pahala sedekah kita. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Bahkan Allah menegaskan dalam ayat sebelumnya, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Perkataan yang baik, lisan yang baik, lisan yang santun adalah lebih baik, lebih ma'ruf di sisi Allah Ta'ala ketimbang sedekah yang disertai dengan perkataan yang dapat meremehkan, menyinggung ataupun menyakitkan orang yang menerimanya. Dari ketiga ibadah utama itu, yang merupakan 3 ibadah utama dalam rukun Islam, yaitu saum, zakat, haji, semuanya menjadikan faktor atau menjadikan sikap menjaga lisan adalah kunci dari diterimanya ibadah-ibadah tersebut. Untuk itu, kita sebagai orang-orang yang beriman telah menunjukkan keimanan kita kepada Allah, imanan bahwa ini ibadah puasa hanyalah untuk Allah sebagai bentuk keimanan kita kepadanya. Dan hukum Ramadan kita penuhi.
kita melaksanakan niat di malam hari, kemudian kita menjaga dari hal-hal yang dapat membatalkan Ramadan sampai matahari terbenam di waktu maghrib. Alhamdulillah, kita pun melaksanakan ibadah-ibadah sunnahnya, ibadah-ibadah wajibnya. Semua itu adalah termasuk hukum-hukum Ramadan. Tinggal kita perhatikan unsur yang ketiga, yaitu bagaimana kita menjaga akhlaqiyatul Ramadan agar Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkait hukum, maka perlu diingat bahwa sebaik-baiknya amalan sunnah, sebanyak-banyaknya amalan sunnah, sehebat-hebatnya ibadah sunnah, sekhusyuk-khusyuknya ibadah sunnah, maka itu tidak akan pernah dapat menyamai, apalagi mengungguli ibadah wajib. Terkadang kita ada orang yang sangat semangat fokus dengan tarawih, tetapi dia lalai dengan sholat isyanya. Ada yang fokus dengan tilawah, fokus dengan tahajud qiyamul lail, tetapi dia kadang lalai dengan sholat subuhnya. Perlu kita ketahui bahwa ibadah wajib, ibadah fardu, dia tetap adalah nomor satu dan prioritas. Dan ibadah sunnah apabila dilakukan dengan sebaik mungkin, bahkan itu tidak akan pernah menyamai atau mengungguli ibadah wajib sekalipun. Aqulu ma tasma'un wa barakallahu wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, untuk melaksanakan sebuah kebaikan, untuk melaksanakan sebuah ketaatan, untuk menunaikan sebuah ibadah, maka tidak ada yang dapat menentukannya, mendorongnya kecuali taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah menganugerahkan taufik itu kepada kita, untuk senantiasa istiqomah melakukan kebaikan, untuk senantiasa mampu dan mau melakukan kesalehan, kebaikan, ketaatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua terlaksana, dapat dilaksanakan murni sepenuhnya karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita sehat, bukan karena kita banyak materi, bukan kita banyak waktu, atau mungkin bukan karena kita banyak kesempatan. Karena di waktu yang sama mungkin banyak orang yang lebih bermateri dari kita, lebih nganggur waktunya dari kita, lebih luas waktunya dari kita, bahkan mungkin lebih sehat dari kita, tetapi mereka tidak menyempatkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu dan tidak mau mendekatkan diri mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa ibadah atau amal soleh atau kebaikan sepenuhnya adalah karena taufik, karena dorongan, karena Allah yang gerakkan hati-hati kita menuju masjid-masjid Allah, menuju ketaatan, menuju ibadah, bukan karena apa yang ada dalam diri kita. Untuk itu, maka senantiasa kita memohon kepada Allah memberikan taufik. Allahumma wafiqna ilal khair kulli, ya Allah berikan aku taufik, bimbingan, dorongan, kekuatan, gerak dari Allah Ta'ala untuk senantiasa kita istiqomah melakukan kebaikan dan kesalehan. Marilah di akhir khutbah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita, kebaikan kaum muslimin, dan kebaikan umat manusia seluruhnya. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma la tada' lana fi hadzal maqami dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadaita wa la 'aiban illa satarta wa la hajatan min hawaiji dunya wa hiya laqaridan wa anna fi salah illa yasartaha ya akramal akramin wa ya ahsanal muhsinin wa ya ahkamal hakimin ya rahman ya rahim. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin. Allahumma aminna fi biladil muslimin. Allahumma ja'al hadhihi al-baldah Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma wafiqna wa wafiq ulata umurina ila khairi wa salah ya Allah ya rahman ya arhamar rahimin. Allahumma wafiqhum lil khair. Allahumma wafiqhum lil khair. Allahumma wafiqhum lil khair ya rahman ya arhamar rahimin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa aqimus shalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.